Kalau dengar kata Jakarta, apa yang pertama muncul di pikiran kamu? Kelompok 1 guys. Say hi. Say hi dong. Sekarang jam berapa? Untuk biaya keretanya Rp3.000 per orang. Sekarang kita udah sampai. Udah sampai di Manggarai. Terus sekarang mau ke Cikini. Hai, jadi kita ada di stasiun Manggarai mau ke Juanda. Sekarang udah di mana? Di Juanda. Sekarang kita mau naik Grab ke sananya. Hai, jadi kita udah naik Grab Gokar. Iya, Gokar. Kita mau ke museum. Stasiun Kita dari Cikini Gondang Dia, Juanda. Nyampe deh. Grab Rp30.000 untuk 6 orang. Kita udah nyampe guys. Ya yuk, masuk sini. Saja. Mbak, say hi dong, Mbak. Untuk harga tiket masuknya Rp7.500 per orang.
museum ini banyak sekali tersimpan berbagai jenis arca yang berasal dari berbagai periode. Museum Nasional Indonesia ini memiliki lebih dari 140.000 koleksi. Koleksi arkeologi dari Museum Indonesia ini adalah dalam bentuk-bentuk budaya dari era Hindu-Buddha yang lebih dikenal era klasik Indonesia. Di saat masuk, kita akan disambut patung Bhairawa yang memiliki tinggi 414 cm yang ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat dan diperkirakan berasal dari abad ke-13 dan ke-14. Patung ini adalah manifestasi dari Dewa Lokeswara dan Avalokiteswara yang merupakan perwujudan bodhisattva atau pancaran Buddha. Jadi kita udah sampai di Museum Nasional yang ada di mana nih? Letaknya ada di Jalan Merdeka Barat di Jakarta Pusat. Ya. Terus di sini ada sejarah apa aja nih? Di Museum Nasional atau yang kita kenal sebagai Museum Gajah. Di museum itu isinya ada etnografi, geografi, sejarah, dan juga arkeologi. Museum ini tuh merupakan museum terbesar yang ada di Asia Tenggara. Good job. Jadi tujuan kunjungan kita ke sini itu untuk menambah wawasan mengenai berbagai koleksi prasasti yang ada di sini dan juga untuk membantu kita mengenal tentang peristiwa bersejarah loh. Tonton terus ya, bakalan banyak banget koleksi-koleksi yang ada di dalam. Betul. Jangan lupa untuk disimak baik-baik. Like, comment, and subscribe. Dadah. Selanjutnya, kita dapat memulai penelusuran di museum ini dengan melihat kebudayaan masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok, mulai dari alat musik, baju kuno, alat angkut tradisional, patung artefak, dan lain-lain.
sih awal mula berdirinya Museum Nasional Indonesia ini? Oh, awal mula berdirinya. Sini aku kasih tahu. Jangan lupa ya disimak baik-baik. Berdirinya Museum Nasional Indonesia berawal dari didirikannya Himpunan Batavia Archkunstskapen van Kunsten en Wetenschappen oleh para cendekiawan Belanda pada tanggal 24 April 1778. Himpunan ini dibentuk untuk memajukan penelitian bidang seni dan pengetahuan. Pada masa pemerintahan Inggris, Sir Thomas Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Untuk menampung koleksi yang bertambah, Raffles membangun gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat gedung yang lebih besar dibangun di Jalan Merdeka Barat, yang baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Setelah Indonesia merdeka, nama Batavia Archkunstskapen van Kunsten en Wetenschappen diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Lalu, pada 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan? Gimana awal mula berdirinya Museum Nasional Indonesia? Paham dong. Jadi gitu ya awal mula berdirinya Museum Nasional Indonesia. Makasih ya Kak udah dijelasin. Iya, sama-sama. Kira-kira masih ada nggak nih yang mau kamu tanyain? Ada. Kenapa sih Kak Museum Nasional Indonesia ini malah disebut Museum Gajah? Walah, kamu udah tahu toh kenapa malah disebut Museum Gajah? Ya wes, sini tak kasih tahu yo. Museum Nasional Indonesia bisa disebut Museum Gajah karena terdapat patung gajah perunggu yang terletak di halaman depan, yang dihadiahkan oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand karena telah berkunjung ke museum. Karena itulah masyarakat menyebut museum tersebut Museum Gajah. Gimana? Udah paham kan kenapa Museum Nasional Indonesia disebut dengan Museum Gajah? Wah, udah paham Kak. Makasih ya udah dijelasin. Iya, sama-sama.
Bahari dan Sini. Jadi di sebelah saya ini ada koleksi Indonesia, yaitu Bahari dan Sini akan dijelaskan oleh. Jadi Bahari dan Sini ini merupakan keindahan laut yang masa manusia untuk mengembangkan ke dalam karya seni. Dan interaksi dengan laut dapat imajinasi para seniman pria tradisional. Maka akhirnya karya ini dengan visualisme biota dan abiotik laut beserta makna yang terkandung di dalamnya. Dawai. Kita ada di galeri musik. Di galeri musik ini ada dawai. Alat musik dengan dawai atau senar sebagai sumber bunyi masuk dalam golongan alat musik kordofon. Alat musik kordofon berperan sebagai pembawa melodi. Alat musik berdawai sudah dikenal sejak dulu kala pada Candi Borobudur, Candi Sari, dan Candi Prambanan. Oke. Topeng Bali. Ada topeng yang merupakan topeng Bali. Penjelasannya Hulu Keris. jadi selanjutnya itu ada Hulu Keris. Bentar, kalian ada yang tahu gak nih? Apa itu hulu keris? Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Adi. Karena nggak ada yang tahu, Kak Satria bakal bantu jawab nih. Ayo disimak baik-baik teman-teman. Hulu keris merupakan simbol roh manusia, namun dalam visualisnya berkembang dalam berbagai bentuk. Macam tak betul je budak ni. Galeri Wayang. Oke, jadi di selanjutnya itu ada galeri wayang. Terus di sini ada seperti yang bisa kita lihat, ada wayang kulit yang dari Yogyakarta yang di sebelah kanan saya. Terus yang di sebelah kiri itu ada wayang kulit yang berasal dari Surakarta. Ada Batara Bayu, Batara Indra, Batara Narada, dan lain sebagainya. Galeri Alat Music. Selanjutnya dari galeri alat musik, terdapat alat musik yang ditiup dan bunyinya. Jadi contohnya ini ada suling pelok dan juga ada sordam. Sejarah Perumusan Proklamasi. Nah, jadi selanjutnya itu di sini ada sejarah perumusan proklamasi. Di sini ada penjelasan dari mulai sidang BPUPKI, proses perumusannya sampai dari pembacaan teks proklamasinya yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dilakukan oleh Soekarno. Sekaligus sudah gitu langsung ada upacara kemerdekaan Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus di sininya juga ada video-video yang ditampilkan kayak berupa slide gitu dari mulai masa kependudukan Jepang, perlawanan di kalangan kelompok agama. Terus juga ada beberapa organisasi tadi seperti Indispar, Teach, dan sebagainya. Oke, jadi di sini ada peta suku bangsa dan bahasa Indonesia. Sebelah kanan saya itu ada nama-nama suku bangsa di Indonesia. Salah satunya itu ada Bali, yaitu Loloan. Dan data bahasa daerah di Indonesia Bali yaitu Sasak Bali. Makasih. Sumpah Pemuda. Di sini ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu adalah hasil perumusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada pertama, kedua, ketiga. Yang pertama ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan yang kedua ada kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
itu dia video yang kita bikin, ya yang kita sorotin satu-satu ya. Banyak banget kan koleksinya. Capek banget nggak sih kalian? Iya, capek banget. Kita capek muter. Ada kursi, kita duduk. Gak ada kursi. Kursi itu bagaikan harta karun guys buat kita. Karena emang tadi seperti yang udah dijelasin sama Tasya sebelumnya, kalau museum ini tuh museum terbesar di Asia Tenggara. Betul. Nah terbukti tadi tuh bener-bener besar banget, luas banget dalamnya dan banyak banget koleksinya. Iya. Dan itu udah kita rangkum jadi agak lebih sedikit. Iya sedikit mungkin. Karena emang bener-bener banyak banget. Betul. Kalau kita sorot semua kayaknya nggak cukup dari 20 menit. Iya. Ya, kalian harus kesini. Betul. Iya, ini rekomendasi banget buat kalian yang suka banget tempat-tempat bersejarah. Apalagi buat museum deh. Iya. Banyak banget yang mesti pelajari loh. Iya. Di sini juga kalau mau foto-foto estetik. Iya, bagus. Instagramable. Iya. Tapi jangan terlalu capek, nanti nggak jadi foto. Betul. Betul. Dan sekian dari kelompok kita. Terima kasih sudah menonton. Dadah.